dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Jadi arti inklusi di sini lebih luas lagi, bukan hanya sebatas kepada peserta didik penyandang disabilitas saja. Jadi tolong teman-teman mindsetnya diubah. Jadi tidak ada sekolah inklusi, semua sekolah wajib inklusi, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi negeri, semuanya sudah tertuang di Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023. Semua wajib melakukan akomodasi yang layak untuk peserta didik, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, jadi Bu Erin mengingatkan kembali, karena kebetulan di kita ada 28 PDPD dan juga mungkin peserta didik yang lain yang di luar 28 itu membutuhkan pelayanan yang memang berbeda, maka jangan lupa yang namanya akomodasi kurikulumnya dibuat. Akomodasi kurikulum itu sekali lagi saya ingatkan terdiri dari dua, modifikasi kurikulumnya dan adaptasi kurikulumnya. Kalau modifikasi kurikulum lebih kepada kontennya, ya teman-teman silahkan modifikasi itu kurikulum sesuai dengan kemampuan anak-anak. Kontennya mungkin yang tadinya mungkin lebih tinggi disedengin atau bahkan yang paling rendah. Nah, kalau adaptasi kurikulum lebih kepada tekniknya atau medianya, gitu ya. Nah, jadi itu juga harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik. Karena semua sekolah wajib inklusi, maka kita melakukan inklusi itu dicirikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, karena pengawas kita masih Ibu Listi, nah nanti RPP-nya nih yang kemarin dikupas oleh Ibu Listi, di mana teman-teman di dalam belajar kelompok itu dengan bahasanya kemarin belum hidup. Nah, maka RPP-nya harus dibuat sedemikian rupa bagaimana caranya nanti pembelajaran berkelompok itu menjadi aktif, efektif, dan menyenangkan, teman-teman, ya. Jadi harus menciptakan pembelajaran yang interaktif, karena nanti observasi kita tetap akan berjalan dan Bu Erin ingin ada perbaikan ataupun perubahan dari teman-teman, terutama nanti dilihat dari RPP-nya. Nah, untuk kinerja yang di PMM nanti kita sudah untuk ekin kita nanti tunggal ke ekin yang di BKN saja. Ini informasi, mudah-mudahan tidak berubah, dan itu hanya satu kali dalam 1 tahun. Kalau kemarin kan kita ada 2 ya, ada semester, ada tahap 1 Januari Juni, lalu Juli Desember. Nah, di tahun 2025 itu katanya langsung 1 tahun. Jadi dari mulai Januari langsung ke Desember. Nah, sepertinya kita tidak menggunakan lagi PMM, tapi ini baru informasi yang masih belum bisa kita inikan. Kepastiannya Bu Erin masih menunggu informasi dari BKPSDM. Apakah nanti kita langsung menggunakan yang BKN yang kita masuknya input melalui NIP dan password yang sudah ditentukan, dan kita inputnya di situ hanya untuk 1 tahun saja. Nah, untuk yang honorernya ini baru belum ada info ya. Nanti seperti apa untuk penilaian kinerjanya? Karena kalau yang menggunakan kinerja BKN itu khusus yang ASN. Belum ada informasi untuk yang PKTT seperti apa. Karena kan kalau pakai PMM itu ASN ataupun PKTT yang penting punya nomor NUPPK ya. Nah, untuk Bu Muti dengan Bu Tina, Pak Heru, tolong dong gimana caranya bisa masuk ke Tabodik PMM kalau memang nanti masih menggunakan PMM, karena namanya belum muncul ya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa muncul. Cari info gimana supaya bisa masuk ke PMM. Dan ASN saja yang bisa masuk ke BKN gitu. Nah, itu mungkin informasi yang Bu Erin ingin sampaikan.